Halo guys, kembali lagi di podcast Janur Raya. Ini dia yang beranggotakan 4 orang-orang hebat, ya kan? Ada Mas Dedi, ada Arung, ada Nick, dan gue sendiri Diwang. Yeah. Di sini kita ngobrol-ngobrol santai lah ya tentang jembatan yang setelah kita turun dari Gunung Gede kemarin lewat film para hiking. Berikutnya kita mau kemana, apa kabarnya kita semua, sibuk apa sekarang. Nah, itu yang lagi kita obrolin sekarang, kondisi pandemi ini sekarang yang membatasi kita untuk berkumpul dan berkegiatan lagi. Disinilah kita akan berkontemplasi lah tentang apa yang kita lakukan dan next-nya kita mau apa. Kenapa? Ya karena bakal ada sesuatu yang besar lagi nih berikutnya nih. Emang cuma para hiking doang gitu kan. Ada lagi berikutnya nih. Dan ngajak nih kita nih launching itu hari ini 28 Oktober ya kan 2020. Kenapa sih? Ya, karena kita sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ya kan, dimana dulu tahun 1928 tuh pemuda-pemuda Indonesia itu bersatu ya kan, dan berkomitmen untuk mempersatukan Indonesia melalui 3 ikrarnya gitu. Sama seperti kita nih sekarang nih, yang akan berkomitmen untuk menyatukan hati, pikiran, dan semangat kita untuk membangun nih next project lanjutan dari lebih besar. Jadi pertanyaannya adalah kita mau para hiking lagi atau enggak kan? Iya. Atau acara yang Mau banget. Mau banget. Nggak akan terlupa kesannya. Jadi pengen lagi. Betul sekali. Exactly. Mantap, exactly. Harus diwujudkan. Jadi gimana caranya kita bisa balikin semangat yang dulu ya kan? Semangat 2018 yang itu dia. Yang pinginnya pokoknya keluar dari sini orang-orang yang kurang beruntung yang difabel itu tuh benar-benar bangkit lah gitu kan. Melalui kita berempat ya, next-nya ini kita berempat ini yang kita mau create ya. Gitu bukan Mas? Rum. Exactly. Nah, ini dia. Tapi kira-kira apa sih yang udah di pikiran kalian nih? Coba. Arum gimana, Arum? Kalau gue tuh pasti udah mikirnya bukan lebih kayak aktivitasnya sih. Aktivitasnya bisa apa aja kan. Tapi untuk di masa sekarang gue lebih mikirin dokumentasinya kan. Kayak gue udah mikirin kenapa kita nggak bikin sebuah platform di mana kita bikin beberapa mini series dokumentari yang meliput aktivitas atau hal-hal yang seputar difabel gitu. Karena itu dia kan di Indo sangat jarang media yang meliput dan membahas secara eksklusif difabel kan, yang fokusnya di situ. Dan menurut gue itu penting karena apalagi ini dunia digital sekarang udah modern, apa digital, dan itu kayak kalau misalnya mereka udah pakai dengan orang difabel dan orang kayak aku dan Mas Dedi, itu insya Allah kayak we gonna be in a way equal gitu Pak. Kayak kita bisa dapat penawaran kerja yang mungkin sama kayak orang lain gitu, dan mungkin gara-gara kemudian ini perusahaan yang di luar sana yang kerja di sana, mereka bisa mengevaluasi apakah mereka bisa hire orang disable gitu. Ini yang penting, dan apalagi di Indo ya, karena ini soal aksesibilitas semua orang kan.
kayak menurut itu penting, kayak gedung di Jakarta udah bisakah orang-orang disabel yang di kursi roda atau di MSDD bisa juga mereka melewati gedung mereka masing-masing dengan bantuan orang atau tanpa bantuan orang gitu. Bisa nggak? Dan itu menurut gua harus dibawa, topik itu harus dibahas karena mungkin bahwa kenapa di Indo topik itu nggak naik, nggak keluar karena lagi memulai topik pembahasan itu. Kalau kita mampu mengeluarkan topik itu ke masyarakat, insya Allah mereka bakal keluar dan bantuin masing-masing gitu. Ya benar-benar. Karena menurut gua, walaupun mungkin sampai kelihatan mampu, ya menurut gua setiap orang di program beda-beda kan. Iya. Ada satu hal yang menurut mereka beda. Dan menurut gua kata beda itu udah salah karena mereka manusia human. Pasti udah beda-beda. Kalau sama yang nggak interesting. Dan aku mau membawa topik itu ke di Indo kayak lebih peka lagi untuk membahas itu. Karena kalau emang kita bisa berkompetisi di sumber daya manusia, why not itu? Karena menurut gua kita mampu, kayak orang kayak aku ini mampu. Tinggal apakah orang-orang ini percaya sama kita atau enggak? Kayaknya menurut gua wujud satu hal doang. Kalau gua percaya sama gua bisa mampu lakuin semuanya. Gua tinggal butuh waktu, gua bisa ngulik semuanya kok itu. Menurut itu. Do you trust us or not? Gua bisa banding ngomong orang di bubble, mampu ke bubble-nya, ke bubble, apa yang adalah kamu bisa mampu untuk ngerti waktu dan kepercayaan kamu nggak buat membantu mereka melakukan kerjaan mereka dengan sesuai harapan kamu gitu. Itu. Ya itu emang apa ya? Emang topik yang ya jarang jadi topik utama dari suatu media gitu ya, dari suatu konten atau video atau ini kan paling ujungnya jadi bahan prank gitu ya sih. Maksudnya orang-orang tuh kayak nggak ini loh, kayak nggak pernah ngangkat topik yang jadi serius gitu. Iya. Lagi, bener kan? Itu emang ini sih. Dan emang tadi gue setuju banget sama si Arang soal poin apa equality itu, equality karena itu kan sampai sekarang kan tuh masih jadi ya apa ya, udah kayak inilah, makanya sih masih juga bilang biasanya orang yang tunanetra tuh di jalan jualan kerupuk segala macam itu kan karena nggak ada kesempatan kan. Iya. Selalu pisah nih yang bisa ngelihat, ini nggak bisa ngelihat gitu. Nah itu kan yang dianggap beda. Beda terus jadi ya udah yang satu A dapatnya fasilitasnya, yang satu B, yang B ini udah itu makanya Mas Jadi bilang, makanya Mas Jadi juga bikin itu. Ini sinkron sih sebenarnya. Gimana nih kalau menurut lu nih? Kalau iya, setuju banget, untuk equality itu memang harus diperjuangkan ya. Kita nggak bisa mengharapkan orang lain untuk melakukan itu. Kita yang harus lakukan, dan yang seperti Arum bilang, kalau bisa bikin platform sehingga apa yang kita lakukan itu bergaung, orang lain lihat, orang lain aware, orang lain mau bergerak bareng, dan itu kan lama-lama menggeser stigma masyarakat. Nah itu memang luar biasa tugasnya, tapi kita jangan fokus ke tugas beratnya. Karena mungkin ini juga nggak akan bisa selesai dalam satu generasi, karena
pasti akan harus estafet gitu. Nah, legacy inilah yang mungkin yang kita create untuk bisa ditinggalkan gitu loh, sehingga generasi berikutnya lebih baik dalam apa ya, dalam melihat teman-teman difabel. Paling nggak kan setara kan, yang penting setara dulu lah. Ya. Kan kita bisa banyak belajar kalau di Amerika juga kan, jangan di Amerika deh, di Malaysia. Malaysia itu kalau nggak salah kan teman-teman difabel tuh banyak banget Mas ya. Jadi kalau gua ke sana tuh mereka jalan-jalan dan sebagainya ya, just like normal people gitu. Nah di Indonesia belum bisa seperti itu. Iya. Nggak usah jauh ke Amerika. Nah Amerika kan memang isunya isu rasisme kan. Nah itu kan memang lebih parah. Cuman kalau dibiarkan sama aja, orang yang difabel akan dianggap berbeda dan dianggap rendah dan sebagainya. Dan kita yang nggak mau kayak gitu. Makanya yang tadi Arung bilang, ya udah create aja yuk, create sesuatu yang, karena kita udah punya modal dari para hiking, sudah bondingnya udah oke banget, itu tuh modal dasar yang kuat untuk bisa kita gerak bareng lagi dan make change gitu kan. Make change-nya mungkin nggak usah gede-gede dulu. Kayak lu tadi Wang bikin acara virtual run, si Arung juga hobi lari, itu bisa kita create itu. Bukannya? Bisa kita possible banget. Arung bisa jadi ketuanya itu udah nanti. Arung udah pasti jadi head director ya, itu pasti. Iya. Kan? Terus itu ya Mas ya, Mas Ted ya. Ya, kalau ngomongin equality ya, kesetaraan atau kesamaan itu artinya ya, kesetaraan ya. Ya kalau difabel itu kan kenyataan hidup yang perlu diterima, dan kemudian what next-nya apa kan, hidup kan berjalan terus ya. Yang menjadi pertanyaan besar itu adalah ke depan nanti hidupnya Arung bagaimana kalau orang tuanya sudah tidak ada. Ke depan nanti hidupnya Dedi bagaimana untuk bisa mendapatkan uang gitu untuk nafkah lah ya. Kemandirian Mas ya. Iya, mandiri secara ekonomi ya, Ya. Kalau kemandirian secara sosial itu mudah. Kenapa? Ini buktinya sekarang itu ada di uang yang mau ada di acara ini. Ada 2 difabel dan ada 2 yang tidak difabel. Ini kan udah setara tuh, 2 sama 2 seimbang. Ya, itu contoh kesetaraan kecil. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah seberapa banyakkah orang seperti kalian yang mau meluangkan waktunya untuk jadi pendampingnya difabel. Enggak, di difabel Indonesia 20 juta. Jumlah penduduk itu 220. Sebenarnya 1:10. 1:10. Tapi nyari satu aja itu enggak gampang nih. Kita bonding karena kemarin diikat secara emosional oleh kegiatan para hiking. Nah sebenarnya kalau buat saya adalah kepinginnya lagi kegiatan para hiking itu bentuknya outdoor adalah bukan cuma mau senang-senang jalan sana jalan sini atau nunjukin ini saya bisa kok sampai ke puncak gunung, saya bisa kok nyelam ke bawah laut, saya bisa kok arung jeram. Bukan itu. Kalau saya adalah ingin ngasih tahu bahwa di dunia ini akan selalu ada orang difabel. Jangan kalian pikir orang difabel itu dari lahir aja. Iya, ada. Tapi jangan lupa bahwa setiap saat orang berpotensi untuk jadi difabel. Contoh kecelakaan.
tiba-tiba. Dan tiba-tiba orang jadi difabel, tiba-tiba mata saya jadi tidak melihat di usia dewasa. Tiba-tiba. Dan itu akan selalu ada selama dunia ini ada. Dan saya ingin ngasih tahu aja bahwa di tengah masyarakat akan selalu ada orang difabel. Untuk ngingetin itu aja sih. Mungkin awalnya orang heran ngelihat Arum lari 5 kilo. Orang heran ngelihat Dedi juga jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini. Ya, orang buta, ngapain sih gitu. Tapi once mereka ngelihat Arum dan ngelihat saya, saat itulah sebenarnya pesan nyampe bahwa ada orang difabel. Jangan lupa ya. Ini ada orang difabel. Sederhana itu aja yang saya ingin selalu merimain bahwa di tengah-tengah kalian ada orang difabel. Coba radius dari rumah kalian sekarang 1 kilo ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, ada nggak orang difabel? Apakah kalian tahu? Ada Mas. Tempat gua ada. Ya. Nah itu dan bagusnya Nick tahu dia. Minimal dia tahu. Tapi barangkali ada yang nggak tahu sama sekali. Di tengah zaman yang begini hedonis, yang egois, atau ya mementingkan diri sendiri. Dan bagaimana dengan kehidupan orang difabel? Maaf ya, kasar saya ngomong, bahkan orang difabel itu rata-rata kebanyakan hidup itu untuk menyambung hidupnya aja. Untuk sekedar makan, bayar kontrakan, nggak bisa dia menyisihkan uang untuk beli apa gitu, beli apa. Punya anak, nanti gimana sekolah anak. Contoh sekarang, kalau ada ibu-ibu yang bilang, saya bingung Mas Edi, mau beli beras atau beli kuota, karena anak di rumah sekarang online belajarnya. Seminggu 50.000, sebulan 200.000. Buat orang kaya mungkin nggak ada artinya 200.000. Tapi uang 200.000 buat seorang ibu rumah tangga, suami istri difabel, dan alhamdulillah anaknya sehat dan sekolah, 200.000 itu jadi pilihan antara beras atau kuota. Sebegitunya, sedasar itu sekali. Nah, kalau film para hiking itu populer yang ngetop, itu buat saya sebagai media untuk ngasih tahu ada orang kemudian film itu kalian efektif Mas ya. mau nggak peduli sama mereka? Kalian mau tahu nggak sih kehidupan mereka seperti apa? Nah, itu sih yang di saya, kalau udah ngomongin hal yang sifatnya sosial, ya arahnya kalau di saya isunya adalah kemiskinan. Miskin itu nggak enak, bro. Tapi ada yang lebih nggak enak lagi, miskin dan cacat. Itu udah kayak apalah itu. Ya. Tapi itu yang ada, kenyataan yang ada. Jika ada 1 di antara 10 penduduk Indonesia seperti Diwang Nick, aman nggak nih? Aman. Diwang badi dengan saya, Arum badi sama Nick. Yang lain kalau ada seperti itu aman. Tapi itulah yang belum tercipta, gitu yang belum. Itu si Nick Diwang. Berarti emang sebenarnya sama ya. yang mau diangkat tuh, yang mau diangkat tuh sebenarnya sama Mas. Poin message-nya tuh sama awareness gitu. Jadi gimana tentang kesadaran publik. Kesadaran publik ya bilangnya. Iya. Orang-orang buat supaya tahu nih, kan si Arung tadi juga bilang kan, supaya ada pesan equality buat siapa? Buat publik. Publik itu siapa? Yaitu 10 orang dari 9 orang lainnya dari 1 orang itu, dari bandingan Mas Dedi tadi gitu kan. Nah, itu sih emang benar sih, itu intinya itu sih. Dan gimana kita kegiatan berikutnya nih yang akan soon ini nih itu bisa ngefasilitasin soal kesadaran publik tadi yang isinya tentang equality, tentang kesetaraan gitu kan. Iya. Itu dia. Jadi
bentuk kegiatannya kayak gimana? Nah, Iya, ini nih pertanyaan yang menarik nih. Ini yang Kalau saya kenapa bilang kemarin, yuk garap yang sifatnya entertain dong. Kenapa? Karena entertain bisa ditayangin nanti di YouTube, di TV, di majalah, di koran, semua media yang sifatnya publikasi. Tapi kalau kita kontennya itu serius, fotoin orang cacat lagi ngemis, orang cacat lagi ngamen, orang cacat lagi minta lagi gimana, itu agak horor. nah, itu Tapi kalau dikemas dalam bentuk hiburan, entertain, orang itu dua dapat. Satu, dia terhibur nonton itu, membacanya atau mendengarnya. Yang kedua, dia itu, saya cuma mau nyampein pesan aja, ada orang difabel loh. Nah, gimana mereka aware itu? Kalau saya sudut pandang ada, saya masuknya lewat entertain. Itu sih kayak para hacking lah, dokumentasi, tapi akhirnya bisa jadi menang film sana film sini gitu. Nah, itu tuh kayak gitu tuh yang saya pengen banget kayak gitu lagi tuh gitu. Nick Liwang. Ya, itu aku juga setuju dengan bilang tadi, dengan aspek entertainment yang kita fokusin gitu loh. Karena menurut gua emang iya kalau di luar sana mungkin kalau mau ikut orang itu lah orang difabel udah biasanya dengan arah yang quote mau dikasihin gitu loh. Padahal mungkin di posisi kita nggak pengen dikasihin, gue maunya gue berjuang demi kehidupan kita gitu. Gue gak mau dikasihin. Emang iya, emang realitanya emang gelap, tapi gue pengennya mengangkat orang difabel yang emang menjalani hidup dengan semangat. Bukan berarti kayak keduanya bukan cuma untuk menginspirasi, tapi lebih kayak udah this is us gitu, nggak ada bedanya. Cuma bedanya emang mungkin biasanya beda tapi kita sama-sama manusia dengan kesusahan masing-masing. Bukan berarti jadi kayak gue mau fokusnya ya di itu kita di entertainmentnya, dimana kita meliput dengan biasa aja. Kalau gue ngomong belak-belakan, nggak perlu ada musik sedih, nggak perlu Indonesia juga nggak perlu. Gue maunya fokus di manusianya. Yang menjalani hidupnya seperti dia dan hidup dia gitu. Karena gue gak mau fokus di kasihani kita hanya itu. Gue kayak gak suka aja gitu. Karena kayak message tadi ya biar kita bisa masuk ke mana-mana juga kan, kalau emang kita fokusnya di entertainment. Jadi untuk masyarakat bisa terang dengan mudah gitu, bisa diutus dengan enak tanpa harus melewati emosi yang nggak diperlukan gitu. Karena gua tujuannya untuk biar semua masyarakat bisa mengkonsumsi gitu, nggak cuma untuk orang difabel berdua. Karena faktornya adalah it's fun. It's not about kasihannya gitu. It's fun. Let's have fun gitu. Si bahasa Inggrisnya kasihan tuh. Pitiness ya, pitiful ya. Ini bukan tentang pitiful gitu, tapi tentang ya itu fun sama apa namanya. Istilahnya kayak mungkin menyedihkan, tapi it's about
selebrasi kehidupan. Inilah hidup gitu. Ya benar-benar. Ya mungkin di satu sisi emang menyedihkan, cuma bukan itu yang mau kita angkat. Tapi tentang ya semua masing-masing punya sisi menyedihkannya, tapi ada juga kan sisi yang serunya kan. Nah ini yang kita kolaborasikan gitu kan. Jadi sebuah kemasan yang beda, bukan kemasan yang menyedihkan mulu gitu yang dilihat itu kan. Pesannya itu kan. Gitu. Gimana nih? Itu menarik banget sih dari media itu sih. Iya, yang Mas Dedi bilang tentang bentuk kegiatan yang kita pilih ke bentuk kegiatan yang bersifat general dan orang bisa terima, itu memang hanya di jalur yang entertain yang bersifat general. Dalam arti gue nggak akan cerita tentang entertain gaya Indonesia Barat sama Indonesia Timur itu beda ya, tapi yang gue tahu memang beda gitu. Kadang lucunya itu kadang ada orang Indonesia Timur nyetel TV terus nonton lawak, tapi lawaknya adalah gaya orang Indonesia Barat, itu kadang nggak masuk. Nah itu bukan, maksud gue bukan entertain seperti itu, tapi ini entertain yang sifatnya ringan Mas ya, kontennya ringan, orang nggak perlu mikir, tapi orang jadi aware, oh ini yang melakukan difabel nih gitu. Dan kayaknya difabel yang ngelakuin itu senang-senang aja tuh, happy gitu. Nah itu yang akan bisa kita lakukan. Maksudnya lewat jalur itu kita akan lakukan gitu loh, bareng-bareng, sehingga teman-teman yang nonton atau lihat atau menyaksikan, terutama yang non difabel ya, itu jadi seru. Jadi diharapkan tidak memandang sebelah mata, karena yang akan dilakukan adalah sesuatu yang luar biasa gitu. Ya, aku bilang luar biasa tuh bagi difabel bisa sangat luar biasa, bagi yang non difabel juga mendapatkan ilmu yang luar biasa, karena bareng-bareng melakukan hal yang gila gitu. Maksudnya ini yang ngelakuin ada yang non difabel, ada yang difabel, tapi kok bisa bareng-bareng ya gitu loh. Itu tuh seru kalau menurut gua. Jadi ya ayo bikin, ayo gitu loh. Ya ada nilai. Seru bakal pasti ya. Iyalah. Ya kan Mas Ded ya, gitu ya. Betul sekali Nick, dan pada saat kalian support kami, contoh film Para Hiking, itu kampanye besar bahwa ini loh ada anak muda yang mau ngendel orang difabel. Ini loh ada anak muda sekelompok yang mau gendong orang difabel sampai puncak gunung. Itu kampanye besar buat kami. Itu kampanye besar. Gitu. Gimana Arung digendong, itu kampanye besar bahwa ini sesama anak bangsa, sama katanya sesama NKRI, sesama anak bangsa. Ya itu kampanye besar. Dan nunjukin bahwa bangsa ini bangsa besar, bahwa ada orang yang mau gendong orang difabel untuk naik puncak gunung. Itu Indonesia banget. Itu yang membuat kita bisa merdeka, berjuang tanpa dikasih kemerdekaan. Karena kayak gitu, itu yang saya tangkap. Nggak nyerah, nggak bisa jalan dia, nggak bisa digeret, digendong. Itu Indonesia banget tuh. Itulah ke powerfulnya Indonesia tuh di situ. Nah, itu yang saya pingin tuh. Itu banget yang saya pingin. Itu banget tuh. Ya. Dan orang terinspirasi, gila nih, ada orang masih muda-muda. Ya, siapa? Diwang, Nick, dan siapa itu, si Popon, Fatima, Nabila, siapa para dokter, dan siapa itu masih muda. Dan mewah loh, kami berlima, kalian berapa? 20. Satu orang digandeng 2 itu mewah. Hitungannya tadi kan satu. Tapi itu mewah. Pendampingan kalian itu mewah buat kami. Tapi itu kampanye besar bahwa ini bukan rombongan sirkus, bukan. Ini kampanye besar tentang bahwa kalian peduli, tentang bahwa kalian
mau ngeluangin waktu, tenaga, pikiran untuk ini. Nggak dapat apa-apa, iya. Kemarin iya, tapi ke depan saya kepingin dapat apa-apa. Gitu. Nggak cuma keringat kalian yang bercucuran doang yang netes sampai di serap tanah, enggak. Saya kepingin ini jadi sesuatu. Kalau ada potensi lainnya, kenapa enggak? Kenapa enggak gitu? Dan satu hal beda adalah saya, Arung, Wisnu, John, Dian nggak merasa dimanfaatin, nggak merasa pada saat hari H naik ke puncak gunung itu nggak merasa dimanfaatin, bukan merasa dieksploitasi untuk kepopuleran kalian, enggak. Terbalik malah. Kami merasa amat sangat tersanjung. Nah, itu tuh. Dan seperti dibilang Nick tadi, pada saat dikemas ringan, menyenangkan atau apa, kesannya bukan mengeksploitasi orang cacat, bukan. Justru ngasih ke orang, ngasih tontonan, ngasih hiburan, dan pesannya nyampe gitu. Nah, itu great banget buat saya, itu luar biasa. Iya, Mas. Iya, pokoknya itu momen yang nggak bisa dilupakan seumur hidup dan nggak bisa dibayar. Bodoh amat kalau ada orang mengambil itu secara potensi kepopuleran atau ekonomi, terserah, ya terserah. Tapi ke depan saya ingin adalah sesuatu yang memang dikemas secara bagus. Kenapa saya ngototnya dokumentasi film? Ya ada Arung, dia kan orang film. Kenapa saya ngotot outdoor? Ada Diwang dan Nick yang otot-ototnya terlatih dan memang yang kuat secara fisik. Ya itu. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Orang udah ada kok sumber dayanya gitu. Kenapa enggak? Dan mau dan lebih penting lagi kan mau gitu. Nah itu tuh Nick, Diwang. Ya memang kadang saya jadi kayak ngotot, jadi kayak keras kepala. Tapi maksud saya emang udah begitu. Itu yang kayak lagi itu lu mau gimana lagi? Mas. Orang udah tahu. Iya. Udah cukup lah ini. Tapi kan kita semua maklumin kan, semua menerima kekurangan itu. Gitu. Ya, sama gitu lah. Nick, Diwang gitu tuh. Ya. Berarti emang benar akanlah dibuat next next kegiatan yang lebih wow, yang lebih konsisten, ya, yang lebih apa ya, ramai lah ya harusnya ya, lebih ramai dan potensial lebih baik kebuka berikutnya pasti kan. Lebih berimpact sih kalau gua. Ya, lebih baik, dan kemasan kalau tadi masih dibilang kemasannya lebih baru, lebih keren ya Mas. Iya. Dan itu ada tes itu ada di anak milenial. Arung, Diwang, Nick nggak tergolong milenial lagi mungkin. Enggak dong. Master. Tapi saya pingin tesnya itu tes milenial, Wang. Ya, semua. Itu milenial. Iya. Milenial atau enggak itu tinggal di ini Mas, apa namanya, wrappingnya itu sebenarnya. Kemasan. Iya. Cari pembawaannya itu kan. Iya. Tapi pasti yang penting satu, nggak cuma one off doang. Ya. One man show. Enggak lah. Enggak kayak gitu. Itu powernya terkecil itu, Bro. Iyalah. Kalau satu orang kecil itu powernya. Oke lah. Jadi gimana nih? Apa namanya? Kita bisa narik kesimpulan ini kali ya. Closing statement kali ya dari masing-masing ya. Tentang next project ini. Dari apa namanya? Arung dulu deh. Wah, ya, kalau gue dari sini adalah ya sudah waktunya kita berempat memajukan usaha kita pas hiking sih. Nggak cuma gitu doang, tapi kita menentukan gimana
kita membuat dokumentasi dengan cara yang quote unquote masif dan udah sebagai platform gitu, nggak semua buat kita, tapi buat semua orang. Dan mungkin ya itu tadi ya kayak Mas Nick bilang bahwa ini nggak bakal cuma di kita doang. Ini need to be kayak bakal makan waktu udah panjang gitu. Jadi ini kayak gua dulu buat gabung di mana dari kedepannya gue merasakan dampak dari kita. Jadi kita cuma melakukan ini cuma buat awalan doang gitu. Jadi itu kayak it's about time we start something yang menurut gue sangat dibutuhkan sama Indonesia gitu. Dari gue itu. Siap. Kalau dari gua itu, ayo kita diskusikan, yuk kita cari sponsornya, yuk kita cari resource-nya, berangkat ya. Dari gue saja. Mas Dedi. Ya, kalau dari saya satu kata yang mengena itu adalah tentang equals ya, yang tiba-tiba muncul di percakapan tadi. Buat saya itu yang saya ambil poinnya adalah tentang equals. Dan ini jumlahnya ada 2 difabel, 2 tidak difabel. Itu equals, sama, bukan sebuah kebetulan. Oke. Dan kesetaraan itu, equality itu akan muncul jika ada support sistemnya, jika ada kapasitinya, jika ada orang-orang kayak Diwang, kayak Nick yang mau meluangkan waktu, tenaga, pikirannya untuk kami orang-orang difabel itu. Dan ini sebenarnya sebuah gerakan besar ini seperti kayak apa ya, kita itu seperti kayak sedang mengguncang sesuatu. Jika 650 juta difabel di dunia ini jadi sesuatu atau bergerak, itu sebuah kekuatan. Buat saya itu sebuah kekuatan. Oke. Di 20 juta di Indonesia itu dan saya menggeser kita selama ini dianggap ada sesuatu yang lemah, yang beban sosial, menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah potensi di bangsa ini. 650 juta yang hidup di bumi, difabel, menjadi sebuah tentang equals itu adalah perlu pemicu, yaitu orang-orang kayak Nick dan Diwang yang mau meluangkan waktu, tenaga, pikirannya. Kami ini ibarat bahan bakar, dan bang ke langit pun bisa. Aduh. Tapi kalau nggak ada pemicunya ya sudah, diam saja di areanya masing-masing. Namanya arung. Dan saya begitu. Gitu. Sudah sekian. Oke. Last, Nick. Oke, jadi gue tidak akan mengatakan ini sebagai closing statement. Ini justru jadi starting statement ya, bahwa achievement atau goals atau sesuatu yang akan kita set di depan itu, kalau itu berhasil, itu akan jadi bahan pembuktian buat hater kita gitu loh. Gue nggak akan bilang itu musuh ya, mereka sama-sama seperti kita, cuma mereka mungkin punya pandangan yang tersendiri terhadap bubble atau bahkan teman-teman yang di lingkungan difabel. Tapi menurut gue gini, achievement
kesuksesan, untuk mendapatkan achievement, itu adalah senjata yang sangat efektif membungkam haters atau lawan-lawan kita. Jadi yang pengen gue sampaikan adalah, ayo kita bikin pembuktian sekali lagi, dan sekali lagi, dan sekali lagi, sehingga kita bisa mendapatkan visi kita terwujud, yaitu awareness tadi. Awareness bahwa difabel dan non-difabel itu equal. Seperti Mas Dedi bilang, setara. Setara dalam semuanya, nggak terkecuali. Nggak terkecuali. Jadi ayo kita bikin yang seperti itu. Cool. Jadi itu. Yap. Ayo kita bikin apa? Kesuksesan lagi, sehingga itu adalah senjata utama untuk membungkam para haters kita. Itu. Alright.